melalui perjalanan panjang, bicara Macro Prudential Podcast Competition akhirnya sampai di garis finish. Inilah Awarding Night bicara Macro Prudential Podcast Competition. Turut memeriahkan acara Endah Enresa, Awe, dan Randika Jamil. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Awarding Night bicara Macro Prudential Podcast Competition merupakan buah kerjasama Bank Indonesia dan Pabrik Suara Rakyat. Halo, selamat malam semuanya Indonesia. Apa kabar? Selamat datang di Awarding Night bicara Macro Prudential Podcast Competition. Perkenalkan saya Pradipta Nugrahanto yang akan memandu acara di malam hari ini. Tapi saya tidak sendirian, bersama saya sudah ada tim dari Bank Indonesia, Mbak Anindita Sitadewi. Apa kabar Mbak Dita? Halo Mas Dipta, halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kabarnya baik. Mas Dipta gimana? Sehat? Alhamdulillah baik dong. Ya, kita doakan ya semoga teman-teman semua yang menyaksikan sama keluarganya, tetangganya, pokoknya semuanya sehat selalu. Kalaupun ada yang sedang dalam kondisi kurang sehat, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pastinya di malam minggu ini malam minggu loh Mbak Dita. Ingat hari nggak Mbak Dita? Kadang-kadang tuh kalau WFH tuh rasanya setiap hari kerja gak sih? Iya, gara-gara kita selalu di rumah aja gitu ya. Kita sampai kadang-kadang tuh lupa hari gitu kan. Biasanya kalau akhir pekan kan hari yang ditunggu-tunggu. Mungkin kita bepergian sama keluarga gitu ya. Atau mungkin kalau yang masih muda-muda seperti teman-teman kita yang baru join di YouTube Macro Prudential Aman Terjaga. Sepertinya sedang mempersiapkan malam mingguan jam-jam segini nih. Tapi kalau sekarang PPKM malam mingguannya di rumah aja dong pastinya. Harusnya, betul. Untungnya kan sekarang banyak hiburan datang ke kita gitu. Meskipun kita di rumah aja tuh masih banyak hiburan. Nah, karena kalau menurut aku nih salah satu efek positif lah bisa kita ambil dari pandemi ini yang nyebabin kita di rumah aja. Teknologi itu berkembang cepat banget. Begitu juga penyebaran informasi. Betul gak sih Mas Dipta? Oke. Benar banget gitu kan. Salah satu bentuk dari penyebaran informasi ya. Menurut saya sih sekarang ya di era banyak arus berita seperti sekarang gitu. Dimana kita bisa mengakses informasi dari mana aja. Kita harus mulai mencari media-media alternatif untuk mendistribusikan informasi. Salah satunya lewat podcast gitu. Tentunya. Nah, kerennya ini nih, kegiatan ini, jadi bayangin dulu itu kalau misalkan kita mau sosialisasi terkait makroprudensial, mungkin kan masih gak begitu umum gitu ya, apa sih makroprudensial? Itu mungkin harus ke kampus-kampus, mengadakan seminar. Nah sekarang bisa lewat digital, bisa melalui podcast. Lebih kerennya lagi apa? Teman-teman generasi muda ini ikut mensosialisasikan mengenai kebijakan makroprudensial. Keren banget gak sih? Banget, pastinya. Nah, kalau ngomongin soal bicara Macro Prudential Podcast Competition sendiri, ini ternyata sudah berjalan 3 bulan ya Mbak Dita ya? Betul. Kita itu mulai dengan webinar ya di 24 April dan sekarang 20 Juli. Iya, pas banget sama-sama tanggal 24. Ya, betul. Sama-sama tanggal 24-nya nih. Nah, podcast kompetisinya sendiri berlangsung dari tanggal 25 April sampai 12 Juni ya. Iya. Nah, sekarang di malam awarding night-nya ini. Ada apa aja nih di malam hari ini, Mbak? Yang pasti sih ada pengumuman juaranya dong. Karena ini yang udah ditunggu-tunggu banget. Pasti sama teman-teman yang udah ikutin kegiatannya tadi dari 25 April udah masukin. Ada yang langsung tanya nih nanti pengumumannya kapan? Nah sekarang nih akan diumumkan. Setelah itu ini pasti fans-fansnya udah nunggu ini. Akan ada penampilan hiburan dari Endah Enresa. Kemudian ada juga live podcast dari Awe dan Randika Jamil. Seru banget kan? Nah teman-teman jangan lupa ikutin kegiatannya sampai akhir. Karena nanti di akhir itu ada kita sharing link absensi.
kalau misalkan teman-teman mengisi link absensi tersebut, nanti bisa berkesempatan mendapatkan souvenir saldo dompet digital bagi 300 peserta yang beruntung. Jadi teman-teman pantengin terus sampai akhir acara. Oke, nah Mas Dipta, ini saya agak bingung nih. Sepertinya, oh iya, kadang-kadang memang tantangan dunia digital ini kita nggak tahu nih saat kita ngomong kita nih on air atau enggak. Mungkin ini lagi ada hambatan sedikit. Saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan rangkaian kegiatannya ini dari 25 April sampai dengan 12 Juni. Terus kalau misalkan mau tahu seperti apa sih dampaknya dan gimana responnya, aku mau apresiasi banget sih sama teman-teman generasi muda. Kenapa? Karena ternyata responnya tuh tinggi. Kayak dikirain orang-orang itu akan bingung. Apa sih makroprudensial gitu, stabilitas sistem keuangan? Nah, tapi ternyata dari awal kegiatan, webinar pengenalannya aja yang ikutan tuh udah banyak banget. Kemudian peserta lombanya sampai dengan akhir periode ada 99 karya yang masuk. Itu banyak banget sih. Dan pastinya dampaknya positif. Luar biasa banyak ya Mbak Dita ya? Mas Dipta sudah terhubung lagi ternyata. Iya Mas Dipta, jadi ada 99 karya yang masuk dan ini dampaknya positif banget karena berarti anak-anak muda itu semakin mengetahui tentang kebijakan makroprudensial gitu Mas Dipta. Nah, kalau misalkan ada yang teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang bukan peserta ya, mungkin mendukung teman yang peserta atau mungkin di sini ada fans-fansnya dari Endah dan Resa atau Mas Awe dan Mas Radika Jamil masih bingung gitu kebijakan makroprudensial tuh apa sih, stabilitas sistem keuangan tuh apa sih? Mungkin yang lebih umum kan stabilitas harga gitu ya, kita baca di berita. Oh, menjelang Ramadan harga telur naik. Nah, sekarang yang stabil itu sistem keuangan. Jadi kalau misalkan kebijakan makroprudensial itu pada dasarnya adalah kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan itu berarti suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan, ada lembaga jasa keuangan, ada pasar keuangan, infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, itu bisa berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan. Biar apa? Supaya pembiayaannya itu sumber pendanaan bisa berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Misalkan teman-teman percaya nih, oh kayaknya perekonomian stabil, teman-teman percaya untuk nyimpen uangnya di bank, kemudian bank juga percaya untuk menyalurkan lagi, sehingga perekonomian itu bisa berputar. Intinya tuh seperti itu. Mas Dipta gimana? Oke, Mbak Dita. Wah. Cukup ada bayangan belum terkait dengan makro stabilitas sistem keuangan ini? Ya, mungkin kita sadari ya. Nah, sebenarnya saya cukup penasaran gimana sih kalau misalnya teman-teman yang tadinya itu belum paham terkait dengan makroprudensial kemudian mengikuti kompetisi ini. Kira-kira seperti apa testimoni para peserta? Berikut kita ada video testimoni peserta lomba. Mari kita saksikan bersama. Awarding Night, bicara makroprudensial podcast competition. Oke, nah di sini kita tadi ngomongin tentang bagaimana teman-teman ini sudah berusaha untuk mengikuti kompetisi ini, mulai dari mencari tahu materi untuk memahami. Nah, dari Bank Indonesia sendiri, saya sih sebagai salah satu penyelenggara senang sekali ya gitu saat menerimanya. Tapi kita rasanya lebih afdol kalau mendengarkan seperti apa dari pimpinan Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.
Ya, telah bergabung bersama kita. Di sini ada Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Ibu Yanti Setiawan. Selamat malam, Ibu Yanti. Selamat malam, Dita. Apa kabar, Selamat Dita? malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat juga. Iya, Ibu Seru ini nih kan dengarnya, Dita. Dari tadi saya dengar, Dita, kayaknya seru banget ngobrolnya. seru banget, Bu. Ini kan banyaknya teman-teman ini anak-anak muda, Bu, ya podcaster itu. Jadi Iya, harus saya semangat kayaknya muda, ngerasa Bu. yang paling generasi baby boomer sendiri kayaknya di sini. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting semangatnya selalu muda, Bu. Semangat tetap sama. Ya, baik, Ibu. Boleh Ibu barangkali ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman peserta dan teman-teman yang menyaksikan kegiatan malam ini. Kepada Ibu Yanti, kami persilakan. Baik, terima kasih, Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam adik-adik podcaster, peserta bicara makroprudensial, podcast competition Bank Indonesia yang saya cintai, serta seluruh peserta kegiatan yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat berkumpul, berjumpa meskipun secara virtual. Mari kita bersama-sama berdoa agar kita, keluarga, rekan, dan juga bangsa ini senantiasa diberikan kesehatan, segera terbebas dari pandemi, dan bisa kembali menjalani keseharian dalam situasi yang normal. Amin, ya Robbal Alamin. Adik-adik semua, situasi PPKM darurat ini pasti berdampak bagi aktivitas kita ya, aktivitas keseharian dan tentu saja aktivitas bisnis. Akan tetapi kita percaya bahwa langkah ini memang diperlukan agar penularan kasus COVID-19 di Indonesia itu segera menurun. Oleh karena itu, mari kita dukung dan kita patuhi bersama agar kondisi kesehatan maupun perekonomian Indonesia bisa berangsur-angsur membaik. Nah, dalam tantangan kondisi pandemi COVID-19 ini, BI terus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi, termasuk kebijakan makroprudensial. Salah satunya yang mungkin sudah sering adik-adik dengar, itu mengenai pelonggaran loan to value atau financing to value ratio, atau yang disingkat dengan LTV, FTV untuk KPR, dan juga uang muka untuk kredit kendaraan bermotor, yang tujuannya adalah untuk meringankan masyarakat untuk membeli rumah ataupun kendaraan bermotor dengan memanfaatkan fasilitas kredit ataupun pembiayaan dari perbankan agar perekonomian kita tetap bergulir. Selain itu juga BI mengeluarkan kebijakan untuk mendorong perbankan agar menyalurkan kreditnya kepada usaha mikro, usaha kecil dan menengah atau UMKM, agar UMKM kita mampu bertahan dan bahkan mengembangkan bisnisnya di tengah situasi yang sangat sulit ini. Agar kebijakan itu bisa efektif dan juga bisa dimanfaatkan, tentunya masyarakat itu perlu paham apa dan bagaimana kebijakan makroprudensial itu bekerja. Disinilah peran adik-adik podcaster generasi milenial dan juga Gen Z itu sangat penting. Adik-adik semua telah mempelajari tentang stabilitas sistem keuangan dan juga kebijakan makroprudensial dari BI, dan yang paling penting adalah turut mengedukasi para pendengar podcast untuk ikut paham. Saya pribadi sangat terkesan dengan semangat adik-adik dalam mencari referensi ketika menyusun podcast ini dan memahami kebijakan makroprudensialnya. Saya melihat bagaimana adik-adik mampu menghubungkan kebijakan makroprudensial itu dengan pengalaman sehari-hari yang dekat dengan kita, dengan substansi yang tepat, dengan konteks dan contoh-contoh nyata, sehingga pendengar jadi bisa mencerna dan juga relate dengan kebijakan tersebut. Apalagi kemasan dan cara penyampaiannya juga sangat menarik, membuat pendengar betah untuk mengikuti materi hingga akhir. Sampai dengan batas akhir pengiriman karya, tadi Mbak Dita juga sudah sampaikan bahwa ada 99 podcast yang masuk dari seluruh peserta dengan berbagai latar belakang, seperti dari mahasiswa, podcaster sejati gitu ya, terus kemudian pegawai kantoran, tenaga pendidik,
dan pesertanya juga tidak hanya dari Jabodetabek, melainkan juga dari Aceh, Bali, Sulawesi Tengah, dan juga banyak berasal dari Jawa Timur. Memang sangat seru sekali ya. Nah, subtopik yang dipilih juga sangat merata dari 3 pilihan yang disediakan, yaitu tentang DP ringan untuk memiliki rumah dan kendaraan idaman, kemudian UMKM di era new normal, dan juga digitalisasi untuk mempermudah akses keuangan. Tentu saja karya-karya yang masuk itu sangat bagus, sehingga kami dan Dewan Juri Eksternal juga sangat sulit untuk melakukan seleksinya. Oleh karena itu, yang terpilih ini betul-betul adalah podcast yang paling bagus dari yang terbaik. Kepada para pemenang yang sebentar lagi akan diumumkan, kami ucapkan selamat, dan bagi peserta lain yang telah berpartisipasi, kami juga ucapkan selamat dan terima kasih karena Anda semua telah menjadi bagian dari sosialisasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan tentunya menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Semoga ke depan semakin banyak generasi muda yang kreatif, inovatif, dan juga paham mengenai stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mendukung kemajuan perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi. Tak lupa saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik Genbi dan juga tim Pabrik Suara Rakyat, rekan-rekan tim komunikasi dari DKMP, dan tentu saja last but not least Dewan Juri Eksternal kita, Mas Rizky, Mas Wahyu, dan juga Mas Ronald. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat, barokah bagi kita semua dan tentunya bagi Indonesia. Selamat menikmati keseruan malam ini, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awarding Night, bicara Makro Prudential Podcast Competition. Oke. Terima kasih Ibu Yanti. Sama-sama Dita. Terima kasih juga Bu Yanti. Mohon maaf tadi video saya sempat terputus. Oh, halo Mas Dita, baru lihat saya. Apa kabar Mas Dita? Baik Bu Yanti. Ya, silakan dilanjut Mas Dita. Oke. Wah, terima kasih sekali lagi Bu Yanti Setiawan untuk sambutannya. Nah, Mbak Dita, tadi kita sudah sempat cerita ya kalau teman-teman yang sudah ikut kompetisi podcast ini sebegitu antusiasnya. Nah, tapi teman-teman yang nonton di YouTube Makro Prudensial Aman Terjaga mungkin penasaran gitu. Seperti apa keseruan dan pengalaman teman-teman ikut bicara Makro Prudensial Podcast Competition. Nah, langsung aja kita bakal puter ini video testimoni dari para peserta bicara Makro Prudensial Podcast Competition. Awarding Night, bicara Makro Prudential Podcast Competition. Halo, saya Sarania Riza dari The Lead Branch with Sarania Riza Podcast. Menurut saya kompetisi podcast bicara makro prudensial ini sangat menarik karena selain bisa menyalurkan hobi saya siaran, temanya juga menantang bikin kita belajar dan berpikir keras. Harus mau ikut webinar, baca buku, akses informasi yang ada di internet, analisis data, dan lain sebagainya. Apalagi buat saya yang punya usaha di bidang UMKM, saya jadi tahu nih, ternyata ada alternatif pembiayaan yang bisa saya akses, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi ketika bikin podcast, kreatif iya, nambah wawasan iya, saya jadi bisa informasikan banyak informasi bermanfaat untuk teman-teman UMKM. Sekali lagi, Pabrik Suara Rakyat yang sudah menyelenggarakan kompetisi podcast ini, dan sukses terus untuk podcaster di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Fitra Nur Hidayah. Saya mewakili tim podcast ini. Saya sangat berterima kasih banget untuk Bank Indonesia dan Pabrik Suara Rakyat untuk kesempatan ini. Alhamdulillah kita memasuki 10 besar dan ini tuh kesempatan yang luar biasa banget. Alhamdulillah kita akhirnya jadi produktif. Lalu di dalam pembuatan podcast ini kita tuh benar-benar banyak banget dramanya, kita saling tunjuk-tunjukkan siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu, dan akhirnya podcastnya juga kelar. Dan harapannya adalah
mendapatkan hasil maksimal dan semoga kontennya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Bibi Diva dari podcast Ngulik Karir. Jadi waktu di akhir April 2021 kemarin, aku dapat informasi lomba yang diadakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Pabrik Suara Rakyat. Tema lombanya cukup menantang, soalnya aku sendiri kan bukan backgroundnya dari ekonomi. Tapi ternyata temanya itu relate banget sama apa yang aku alamin waktu di tahun 2014. Nah, temanya itu tentang kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Salah satu kebijakannya adalah tentang DP 0% untuk pembelian rumah dan juga kendaraan. Cukup seru sih mencari materi-materi terkait dengan temanya. Aku waktu itu nyari di websitenya Bank Indonesia, dari YouTube, sampai aku sendiri cari dari film. Tapi memang kebanyakan materi yang aku dapat itu dari pengalaman aku sendiri sih waktu di 2014. So, buat yang mau dengerin, silakan dengerin di podcast Ngulik Karir ya. Terima kasih untuk Pabrik Suara Rakyat dan juga Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan. Salam Ngulik Karir. Hai, saya Dodi Susetyadi dari podcast Lakon Tunggal. Waktu tahu ada bicara Macroprudential Podcast Competition yang diadakan oleh Bank Indonesia, saya tertarik nih buat ikutan karena hadiahnya. Tapi ketika ikutan webinar, waduh, saya benar-benar dibikin pusing. Wah, sempat ragu buat ikutan, maju mundur, akhirnya memantapkan diri buat ikutan. Kemudian selama 7 hari, saya cari beberapa referensi, kemudian saya pelajari, lalu bikin konsep, bikin skrip, produksi, dan akhirnya publish. Dan sekarang akhirnya saya mulai bisa memahami sedikit demi sedikit apa itu kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dampaknya untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bank Indonesia. Hai, saya Farid Mardianto dari podcast Stories from Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan juga Pabrik Suara Rakyat yang sudah mengadakan kompetisi podcast bicara makroprudensial. Salah satu tantangan dalam mengikuti kompetisi ini adalah kekurang familiarannya saya terhadap tema yang diberikan. Tapi ternyata setelah saya riset-riset, salah satu subtema yaitu digitalisasi bank ini sudah saya rasakan, bahkan sudah saya jalankan di pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang pramu wisata. Makanya saya mengangkat topik, tema, ataupun judul digitalisasi bank ini memudahkan tur untuk tetap berjalan di era digital ini, apalagi di masa pandemi COVID-19. Halo, aku Intan Novriza, peserta BI Podcast Competition. Wah, ini asli kompetisi yang seru sekali. Karena sejujurnya sebelum aku ikutan kompetisi ini cuma tahu sedikit-sedikit mengenai kebijakan Bank Indonesia. Paling taunya, oke, ada DP 0% nih kalau mau beli kendaraan atau beli rumah buat milenial. Tapi nggak tahu gimana penerapannya, sejarah awalnya itu gimana. Nah, jadi dengan kompetisi ini jadi menelisik lebih jauh deh tentang kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia dan gimana peran serta kita nih sebagai masyarakat, sebagai generasi milenial bisa memanfaatkan momen-momen itu dengan sebaik-baiknya. Kompetisinya seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Iqbal Adabi Akfa dari Abi Akfa Podcast. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bank Indonesia dan Pabrik Suara Rakyat yang membuat acara podcast competition sekeren ini. Walaupun materinya cukup berat ya tentang makroprudensial, tapi saya coba nih mengulik bahan-bahannya sejalan dengan pekerjaan saya di dunia perbankan dan saya tuangkan materi tersebut di dalam sebuah podcast. Saya berharap podcast saya bisa diterima oleh masyarakat dan bisa menambah wawasan ataupun mengedukasi teman-teman atau masyarakat Indonesia yang belum paham tentang makroprudensial, terutama tentang DP 0% dari Bank Indonesia. Ya, saya ucapkan terima kasih dan saya harap juga ya Bank Indonesia buat acara seperti ini lagi tahun depan dan lebih keren lagi. Jadi biar banyak tambah peserta yang ikut. Ya, thank you. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih buat Bank Indonesia dan juga Pabrik Suara Rakyat yang sudah menyelenggarakan podcast competition ini.
Nah, soal financing, kita waktu itu di tahun 2014 setelah lulus kuliah, aku memutuskan S2 keluar, sedangkan Budi menetap di Jakarta untuk mengembangkan bisnisnya. Karena waktu itu sejak SMA dan juga kuliah, dia membayar uang kuliahnya sendiri. Waktu itu prosesnya cukup lama dan cukup panjang. Kita sadar bahwa mengambil KPR itu tidak mudah, butuh DP, butuh perhitungan matang, tempat di mana dan segala macam. Dan ketika kita dengar pemerintah punya program ini untuk membantu kita, itu kita jadi sangat support untuk program ini. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita baru mengambil refinancing supaya kita bisa mempercepat pembayaran KPR kita supaya bunganya lebih ringan gitu. Kok kita tiba-tiba bahasanya berat gini sih, Beb? Karena kalau ngomongin hal yang intelektual gini, kita butuh persiapan matang. Kita udah berbulan, Beb. Oh iya, iya benar-benar. Soalnya emang kita agak sulit mencerna ya sulit kemampuan intelektualnya untuk hal-hal seperti ini. Jadi buat kalian, persiapkan keuangan kalian dengan baik. Hai, aku Mariana, salah satu orang di balik layar podcast Binar Fajar Senja. Pertama kalinya tahu soal event podcast Bicara Makroprudensial dari Bank Indonesia, aku biasa aja tuh. Bukan karena aku tidak tergiur dengan hadiahnya yang wow, tapi aku selalu ngerasa kalau saingan aku tuh ada di sini dan aku tuh ada di sini. Jadi kalau aku ikutan, kayaknya cuma buang-buang waktu aja. Tapi balik lagi ke tujuan awal aku bikin podcast. Bukan buat cari cuan, tapi cari bahagianya. Dan salah satu bahagia aku itu datang ketika aku punya episode baru di podcast aku. Jadi daripada podcast aku gak punya episode baru, mending aku ikutan aja kan. Gak ada ruginya dan dapat bahagianya. Siapa yang nyangka di hari isolasi mandiri aku yang ke-17 aku dapat kabar bahagia. Harusnya sih bisa naikin imunitas ya. Makasih ya buat kalian yang sudah mendukung podcast Binar Fajar Senja. Pesanan kesannya seru banget, jadi kayak balik ke kuliah lagi karena harus baca dan juga nyari berbagai artikel dari berbagai sumber yang terpercaya supaya kita bisa menyampaikan materi dengan benar dan gak asal-asalan. Kesempatan yang luar biasa bisa mengikuti BI Podcast Competition ini, apalagi dengan materi-materi yang bisa menambah knowledge buat kita semua. Kayaknya tuh ada deh sekitar 10 kali mungkin kita ngulang rekaman karena ternyata kendalanya tuh macam-macam banget. Mulai dari yang pertama, suaranya kurang jernih. Yang kedua, kita ngomongnya belibet. Dan yang ketiga, anak gue sampai harus keluar rumah dulu buat main karena biar gue dapet kondisi ruangan yang benar-benar kondusif untuk rekaman. Dan ujung-ujungnya itu rekaman gak jadi dipakai. Terima kasih Bank Indonesia. Awarding Night Bicara Makroprudensial Podcast Competition. Oke, ternyata seperti itu. Seru ya. Iya, gila ya. Itu tadi pesertanya ya, ada beberapa yang aku kenal, ada beberapa yang memang teman-teman podcaster baru Mbak Dita. Wah, dan gak cuma dari kota besar kayak Jakarta ini aja. Ada ini ya, menciptakan podcaster baru berarti dengan adanya kegiatan ini ya. Pastinya. Dan suara di testimoni aja keren-keren gitu ya. Apalagi nanti kalau kita dengerin podcast-podcast yang masuk ke top 10. Wah, ini dari 99 peserta menjadi 10. Kira-kira, wow. Ini udah mulai deg-degan nih. Saya aja yang gak ikutan udah deg-degan. Padahal saya ikut seleksi tahap awal, tapi saya ikut deg-degan loh. Jadi memang seleksi ini tuh ada 3 tahap, Mas Dipta. Makanya pasti juaranya tuh udah pasti pilihan banget, udah pasti top banget. Seleksinya tuh panjang, kayak banyak banget yang dilihat gitu. Karena tadi ya kayaknya banyak teman-teman yang memang podcaster, tapi mereka kan mungkin nggak biasa ngomongin tentang makroprudensial gitu. Itu dia. Gitu. Nah, udah ada belum nih nominasi? Udah. Tapi sebelum kita tampilkan siapa yang masuk ke dalam top 10 Bicara Makroprudensial Podcast Competition, mau nyapa-nyapa dulu nih Mbak Dita. Ada teman-teman dari berbagai belahan Indonesia nih. Ada dari Medan, ada dari Jogja, ada dari mana lagi nih? Ada dari Sumatera banyak, ada dari Semarang juga ada dari mana lagi? Wah banyak, kayaknya Bandung juga ada, Jakarta jelas, Cirebon, wah banyak, luar biasa. Oke, nah langsung aja biar deg-degannya nggak keterusan. Habis ini bakal kita simak
Top 10 Bicara Makro Prudensial Podcast Competition. Hey sobat, selamat datang di podcast ini. Salah satunya dari sisi ekonomi nih. Nah, salah satu caranya adalah lewat program yang namanya Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat PEN. Di program ini, Bank Indonesia, pemerintah, pokoknya semuanya lah. Semuanya sama-sama bikin kebijakan apa nih yang bisa dikeluarin sesuai bidang tugas masing-masing untuk bantuin ekonomi kita bisa pulih lagi. Kembali lagi dengan Coffee and Pie Podcast bareng sama gue, Evita, Erin, dan Ima. Tenang Fit, kebijakan ini bukan cuma sekedar wacana atau isu belaka, karena gue sendiri udah memanfaatkan kebijakan LTV ini buat beli rumah. Nah, ternyata dia udah mengalami sendiri. Berarti beneran ya, bukan wacana ya. Dan beneran loh, gue tuh sama sekali nggak bayar uang DP alias DP-nya 0%. Rupanya, ini salah satu dari kebijakan makro prudensial dari Bank Indonesia. Kenapa harus ada kebijakan makro prudensial? Belajar dari pengalaman berbagai krisis ekonomi dunia, ternyata butuh biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama untuk proses pemulihannya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di segala bidang, kita optimis Indonesia pasti bisa bangkit kembali. Amin. Halo, aku Intan, blogger dan podcaster dari Kota Bengkulu. Banyak orang di usia 19 hingga 35 tahun nggak percaya kalau mereka bisa punya rumah sendiri. Malah, sebanyak 30% dari orang-orang yang diriset itu lebih yakin bisa pacaran dengan artis atau orang terkenal daripada punya hunian sendiri. Oh, wow. Impian buat punya rumah rasanya benar-benar sejauh itu. Nyari rumah itu kayak nyari jodoh, Nar. Gak bisa asal milih, cuman gara-gara kelihatan bagus atau cuman gara-gara cicilan KPR-nya kejangkau. Ya udah, kamu cari rumah yang serek buat kamu. Nanti kita video call lihat rumahnya. Kamu mau tipe berapa? Tipe apa? Rumahnya. Rumah ada tipe-tipenya? Ya ada lah, Nar. Merasa milenial, pekerjaan ada, penghasilan tetap juga ada, tapi aset kok masih belum punya ya? Kayaknya ada yang belum terupdate deh dengan informasi terbaru dari Bank Indonesia. Nah, kalau gitu kita bakal bahas di podcast kali ini dan masih bareng gue Akfa di Abi Akfa Podcast. Beb, dengerin baik-baik ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang makro prudensial. Kenapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan? Gila, berat banget. Kamu udah latihan berapa lama supaya bisa lancar gitu ngomong? Udah 2 minggu sih. Kita butuh tanda kutip pinjaman dari orang lain, kita bayar untuk kita bisa punya aset. Benar. Yang hopefully someday nilainya akan bertambah karena properti gitu. Betul, kan. betul. Tapi harus diakui, pemerintah kenapa sih sangat menjaga? Pemerintah kan campur tangan ya, Bank BI terutama. Mereka ngejaga kapan sih dia mesti LTV dan FTV-nya tuh tinggi atau rendah. Saya Sarane Riza. Selamat datang di The Lead Brands Podcast. Bank Indonesia itu ternyata nggak cuma mendukung UMKM dalam sisi supply atau pembiayaan aja, tapi juga dari sisi demand atau permintaan. Dukungan yang diberikan dalam koridor tugas dan fungsi Bank Indonesia ya pastinya. Semoga UMKM mampu ya menjadi sumber kekuatan baru perekonomian nasional untuk Indonesia yang lebih maju. Hai, apa kabar? Selamat datang lagi di podcast Stories from Jakarta barengan sama saya Farid. Episode kali ini saya mau ceritain kenapa saya bikin tour dengan sistem Pay As You Wish dan bagaimana digitalisasi, terutama digitalisasi perbankan, justru membuat kegiatan tour ini jadi lebih convenient alias lebih nyaman. Terdapat 92 juta masyarakat Indonesia yang belum terlayani bank. Selain itu, baru 12% dari 59 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia yang bisa mengakses layanan perbankan. Nah, melalui digitalisasi, perbankan bisa menjangkau masyarakat atau pelaku UMKM yang belum menikmati layanan bank. Halo semua, selamat datang di podcast Ngulik Karir. Kalau kamu mau bandingin sama yang sebelum-sebelumnya, katanya nih, suku bunga saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah. Kalau nggak percaya, coba cek ya. Semoga setelah denger Ngulik Karir, kegalauan kamu bisa muncul ya.
Tapi galaunya itu galau milih mau beli rumah dulu, mobil dulu, atau motor dulu ya. Atau galau mau nikah. Awarding Night, bicara Makro Prudential Podcast Competition. Wah. Yeay, selamat untuk nominasi 10 besar. Dan Mbak Dita, ini 10 besar teman-teman yang sudah jadi finalis bicara Makro Prudential Podcast Competition ini genrenya beragam banget ya? Iya, itu gimana ya maksudnya? Nanti menilainya tuh ada yang bentuknya monolog ya, ada yang ngobrol, ada narasumbernya. Itu tuh kira-kira gimana gitu untuk menentukan membandingkannya tuh kayak pusing banget gak sih? Pasti. Makanya kalau apa namanya? Juri ya? Kalau kita yang ngomong kayaknya nggak seru ya. Iya, karena kita kan bisanya komen doang. Kita harus mengundang yang lebih kompeten. Iya, tim kita dewan juri yang memang mempunyai keahliannya masing-masing. Ini betul sekali. Ada yang pertama. Ada siapa nih Mbak Dita? Yang pertama ada Mas Wahyu Daniel. Beliau adalah jurnalis ekonomi, direktur konten dan pemberitaan CNBC. Jadi di sini beliau itu yang lebih memahami terkait dengan konten makroprudensial dan perekonomiannya. Oke. Kemudian yang kedua ada Mr. Popo. Beliau adalah senior podcaster. Jadi paham banget untuk menilai terkait dengan kualitas dan bentuk podcastnya seperti apa. Nah, lalu yang ketiga ada Kang Ronald Surapraja. Seperti kita ketahui bersama, beliau adalah penyiar radio dan artis yang sudah bertahun-tahun, udah berpengalaman banget. Jadi beliau ini bisa menilai secara keseluruhannya. Apakah bentuknya entertainment-nya oke, apakah seru atau enggak, dan karena beliau juga penyiar, jadi tahu juga teknisnya itu seperti apa gitu, produknya bagus atau enggak. Nah, dan Kang Ronald ini kebetulan beliau mengikuti kegiatan dari awal banget. Jadi saat kita waktu itu ada di awal webinar pengenalan yang tadi disebutkan Mas Dita, Kang Ronald ini menjadi hostnya. Jadi mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, seperti itu Mas Dita. Oke, wah ini kayaknya para juri sudah hadir ya di studio virtual kita. Oke, apa kabar Bapak WD? Saya biasanya memanggil Mas WD ini Wahyu Daniel. Baik, sehat semua. Kamu Mas WD kan? Sehat ya? Oke. Mr. Popo dari horror ke finance, ini gimana ceritanya? Iya Mas Dipta, Mbak. Oke, dan Kang Ronald. Sehat Kang Ronald? Alhamdulillah sehat. Untung ini yang disorot atasnya doang nih pakai jas. Bawahnya celana tidur loh ini. Memang selama WFH ini tuh yang sering kita cuci atasnya aja ya, ganti-ganti. Bawahnya celana pendek aja Kang. Oke. Nah, mungkin bisa langsung disampaikan aja ya dari Mas WD nih sejauh menilai finalis-finalis yang masuk gitu, ada apa-apa aja nih yang menarik mungkin atau yang mungkin bisa tingkatkan lagi. Iya Mas. Jadi saya cukup terkejut juga nih, makro pru itu kan sebenarnya hal yang berat ya. Saya sejak jadi wartawan ekonomi memang lihat makro prudensial ini merupakan hal yang baru. Saat tadinya kan kita tahu dari Bank Indonesia itu kan kebijakannya paling naikin turunin suku bunga, terus ada makro prudensial macam-macam nih, bauran kebijakan gitu istilahnya kalau di BI. Saya juga kaget peserta-peserta ini kok kreatif gitu kan, mereka berusaha untuk bagaimana menerjemahkan makro prudensial yang berat menjadi ringan seperti tadi Bu Yanti bilang, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah itu memang yang cukup berat. Kebetulan kita juga di CNBC ada podcast juga sih namanya cuap-cuap cuan. Nah itu bagaimana kita bisa menyederhanakan kebijakan-kebijakan ekonomi supaya kita sendiri cuan. Nah itu yang dilakukan sama
podcaster peserta lomba ini. Memang cukup berat karena saya juga jujur aja saya taunya cuma kontennya doang. Kira-kira nih masuk gak ya gitu kan, dihubungkan sama ini masuk gak ya gitu. Jangan sampai nanti penyampaian ke masyarakatnya jadi salah gitu kan. Nah, tapi soal teknis sekali lagi bukan cuma soal konten doang, tapi juga soal teknis. Di sini ada Mr. Popo sama Kang Ronald. Kang Ronald kebetulan juga salah satu penyiar idola saya yang saya dengar tiap pagi gitu kan. Jadi saya banyak belajar lah gitu bagaimana sih cara menilai podcast gitu kan, bagaimana menyiarkannya. Bagus-bagus sih, saya cukup terkejut juga. Kayaknya nih mudah-mudahan kedepannya sih bisa bahan-bahan moneter, kebijakan yang berat dari Bank Indonesia bisa dibumikan gitu lewat podcaster ini. Kebetulan kita juga di CNBC Indonesia juga ada tuh podcast, tujuannya supaya orang-orang anak-anak muda gitu tahu bahwa kalian tuh bisa dapat cuan masih muda gitu, atau kalian tuh bisa beli rumah DP 0% gitu. Nah, mereka tuh tahu bagaimana sih mekanismenya. Nah, itulah yang dilakukan sama podcaster ini. Saya harap sih terus berlanjut ya kegiatan-kegiatan seperti ini supaya makin banyak saluran informasi, saluran komunikasi dari Bank Indonesia yang selama ini mungkin dinilai terlalu elit atau terlalu kelas atas gitu, supaya masyarakat milenial, Gen Z itu bisa mengerti bahwa Bank Indonesia itu sejauh ini sudah melakukan berbagai macam kebijakan untuk masyarakat Indonesia. Demikian sih Mas Tifta. Oke, terima kasih Mas Wede. Kita geser dulu ke Mr. Popo. Iya. Gak memberikan komentar horor ya di sini ya. Kebetulan kalau saya memang menilai dari sisi teknis ya, dari sisi kreatifnya, saya pikir dari sekian banyak peserta yang mendaftarkan, materinya juga cukup berat gitu ya. Tapi ternyata saya pikir, wah ini pasti podcastnya akan serius banget nih, monolog, terus kayak dengerin kuliah dosen gitu ya, saking beratnya materinya. Terus, tapi ternyata setelah dalam kurasi, terus kemudian dipilih ada 10 besar ini, wah gila. Ternyata teman-teman peserta semua ini mampu mengkombinasikan antara konten-konten yang berbobot, artinya punya value yang cukup berat, tapi dikemas dalam kreatif yang luar biasa, unik, menghibur, dan bisa kita telan gitu ya. Kalau saya kan emang biasanya kontennya receh gitu ya. Jadi begitu mendengerin ini, wah saya udah pikir, wah ini pasti berat-berat banget. Tapi begitu menilai, ternyata kreatifnya dari sisi misalnya monolog yang dibuat dengan kombinasi, ada scoringnya, ada back soundnya, terus ada obrolan dialog di mana kayak misalnya saya yang membekas banget tuh Pilotalk ya, di mana Mas Budi tuh ngobrol berdua, atau saya dengerin dari Lakon Tunggal itu kok bisa ya monolog durasinya hampir 20 menit, berat sekali gitu, tapi enjoy dengerinnya, ringan, menyenangkan. Dan juga banyak teman-teman lain nih, kayak saya lihat juga sampai saya kepoin, dari yang 10 besar ini saya kepoin, mereka mungkin broadcaster ya, ada yang penyiar, bawainnya enak banget, suaranya empuk banget. Jadi, dan secara tema saya pikir memang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu juga tadi, bahwa materinya juga cukup relevan dan sesuai dengan tema yang disyaratkan gitu. Jadi sesuatu yang berat itu ternyata bisa dikemas secara menarik, ringan, dan gampang dicerna oleh orang banyak gitu ya. Even saya sendiri bukan orang ekonomi gitu ya, tapi ternyata dengan sebuah media podcast dan dikemas menarik ini bisa jadi konsumsi orang banyak, dan bahkan ini mungkin bisa jadi ke depan oleh dari teman-teman BI gitu ya, dan teman-teman podcaster, bahwa menyampaikan sesuatu yang serius itu bisa dikemas secara ringan, menghibur, dan kita malah bisa mendapatkan manfaat, nilai-nilai positif dari konten yang disajikan dalam bentuk seperti ini gitu. Itu sih dari saya, dan semuanya keren sih menurut saya. Oke, thank you komentarnya Mr. Popo, dan tentu saja dari Kang Ronald. Yang ini konon ya, Kang Ronald ini udah cukup sering menjuri berbagai kompetisi dari Bank Indonesia. Kumaha Kang Ronald? Iya betul nih. Jadi kalau untuk urusan sebagai juri, saya lumayan sering lah diajak kerjasama sama Bank Indonesia.
juri lomba video, lomba jingle, maskot, mungkin sudah 3 tahun terakhir saya juga ikut terlibat gitu kan ya. Nah, untuk menjadi juri podcast baru kali ini gitu kan ya, atau mungkin memang sebelumnya belum pernah ada lomba podcast. Ini memang menjadi hal yang menarik, karena dari 200 menjadi 10, otomatis yang 10 ini sudah melewati banyak tahapan. Jadi 10 ini semuanya punya kans yang sama kuat sebetulnya untuk menjadi pemenang. Ketika kami bertiga sebagai juri memberi nilai, sempat terjadi perdebatan ya antara saya, Mas Wahyu, Mr. Popo gitu kan ya, karena bagaimanapun kami punya latar belakang yang berbeda, punya referensi yang beda-beda juga. Gitu ya. Tapi disitulah serunya. Nah, jadi yang dinilai dari lomba podcast ini adalah yang pertama tentu saja kesesuaian tema. Itu porsinya paling besar, 40%. Ya. Berikutnya punya porsi 25% itu kreativitas podcast. Ya. Lalu gaya, bahasa, intonasi dan artikulasi itu 20% porsinya, dan originalitas 15%. Dalam melakukan penjurian, saya selalu menggunakan pensil, karena saya tahu pasti akan berubah. Oke, saya kasih segini dulu. Lebih bagus digedein. Yang ini, dikecilin lagi. Oh, itu serunya di situ. Dan yang menantangnya adalah semua harus didengarkan dengan sebaik-baiknya. Saya harus dengerin baik-baik. Kalau lomba maskot, ya maskot aja sekali gambar. Kalau jingle, ada yang nempel, ada yang enggak. Gitu kan ya. Lomba video terbantu oleh visual. Sementara lomba podcast benar-benar hanya audio saja. Gitu kan. Jadi yang menantangnya adalah saya harus mendengarkan dengan seksama. Ada podcast yang saya dengarkan 2 kali bahkan, yang ini maksudnya apa ya gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah kami bertiga sepakat siapa yang menjadi pemenang pertama, kedua, dan ketiga, dan juga pemenang harapan. Jadi teman-teman bakal tahu siapa jadi pemenangnya sebentar lagi. Sabar ya. Oke, terima kasih untuk semua dewan juri. Tadi memang ya waktu Mas Wede bilang kalau misalkan BI itu kayaknya berat-berat gitu, orang-orang nggak ngerti gitu di luar. Saya aja yang kerja di BI itu masih sering bingung gitu sama beberapa kebijakan BI. Jadi memang saya sangat appreciate ini memang sama teman-teman peserta itu tuh mau untuk belajar memahami, kemudian bisa membahasakan lagi. Itu menurut aku ya, aku aja yang orang dalam BI, aku sih amazed banget gitu saat mendengarkan dan kayak wow, orang-orang bisa memahami gitu. Terus terkait konten-kontennya juga benar ya Mas Dipta, kreatif banget bentuknya tuh. Jadi kayak walaupun panjang, kita tuh dengerinnya tuh kayak ya udah enjoy aja gitu, nggak kayak aduh ini kapan sih selesainya. Enggak, teman-teman ini tuh pada kreatif banget. Nah, Oke. Wah, itu dia ya, dari 99 peserta bicara Makro Prudensial Podcast Competition ini ternyata semuanya keren-keren. Tapi memang dari yang keren itu harus dipilih yang paling keren, bukan begitu ya Mbak Dita ya? Iya, kita ada 3 juara utama. Jadi Betul. juara 1 hadiahnya itu 12 juta rupiah. Oke. Wah, itu yang paling ini ya, paling ditunggu kayaknya. Kemudian yang juara 2 itu hadiahnya 8 juta rupiah. Oke. Di juara 3 ada 5 juta rupiah. Kemudian tadi kan nominasinya ada 10. Nah 10-10-nya ini udah juara karena semuanya ini 10-10-nya bagus. Jadi untuk juara harapan ini masing-masing diberikan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Oke. Dan juara favorit ya Mbak Dita ya? Ada juga ya? Ada juga juara favorit. Ini tuh berarti dia kayak paling banyak fansnya, paling banyak followersnya, karena yang suka sama konten dia tuh banyak gitu. Kita langsung masuk ke pengumuman aja atau gimana nih? Setelah pesan-pesan yang satu ini.
Awarding Night Bicara Makro Prudential Podcast Competition. Wow. Selamat untuk juara favorit. Yes. Ini ternyata dari Dinda Diva Maharani. Tadi aku ngintip-ngintip kolom chatnya di kanal YouTube Makro Prudensial Aman Terjaga nih. Kayaknya belum ada tapi orangnya. Kok belum ada? Nanti hadiahnya masa kita kasih ke orang lain? Gak mungkin dong. Karena Mbak Dinda ini yang nge-likes-nya tuh sampai ribuan loh. Iya betul. Keren banget ini. Berarti pasti menarik banget, banyak yang dengerin. Kayak ribuan loh. Wow, itu membantu Bank Indonesia banget itu untuk sosialisasi. Iya. Bangga buatan Indonesia. Nah, langsung aja nih. Kayaknya teman-teman udah makin deg-degan ya. Gak sabar apakah masuk ke juara harapan atau malah 3 juara utama. Kita langsung putarkan dulu siapa yang mendapat juara harapan setelah pesan berikut ini. Awarding Night Bicara Makro Prudential Podcast Competition. Waduh. Selamat untuk para juara harapan. Itu semua mereka juara harapan itu sama ya posisinya karena semuanya bagus-bagus. Jadi semuanya itu pokoknya harapan-harapan inilah yang tidak palsu. Iya dong, iya kan? Iya dong. Mari kita recap sedikit. Tadi ada Farid Mardianto dari Stories from Jakarta, ada Raden Roro Mariana Ulfa dari Binar Fajar Senja. Lalu ada siapa lagi Mbak Dita? Ada ini Diva Stefani. Oh iya, Diva Stefani Ngulik Karir. Sebelumnya tadi maaf siapa yang saya kelewat ya? Erin Muriara Paramita, Kavi Enpai Podcast. Ini juga salah satu yang keren. Oh iya itu saya ingat tuh, saya ikut dengerin itu yang kayak ngobrol-ngobrol gitu santai-santai lucu orangnya gitu. 3 nih kan. Ada juga podcast ini dari Destia Fitrah Nur Hidayah. Dan yang terakhir ada Abi Akfa Podcast dari Iqbal Adabi Akfa. Oke. Keren-keren lah semuanya, mantap. Nah ini yang 7 udah kayak aku dapat juara harapan. Masih ada 3 orang yang deg-degan ini pastinya nih. Aduh. Ini komennya ada yang bilang aku lanjut berharap dia datang. Aduh kasihan sekali ya malam minggu tidak dikunjungi. Dia nggak mungkin datang dong kan lagi PPKM. Oh iya juga ya.
Tapi juara 3 pasti datang. Juara 3, juara 2, dan juara 1 pasti datang. Langsung aja Mbak Dita, juara 3 kita sampilkan. Wow, selamat, dan selamat. Tuh, ini pasangan muda kalau dilihat dari testimoninya ya Mbak Dita ya. Yang pasangan ini ya. muda yang baru memiliki buah hati nih. Oh, Budi wow. dan Mbak Delicia Mandi kalau nggak salah namanya tuh tadi. Iya, ini juga saya ikut dengerin. Jadi mereka itu biasanya katanya bahasnya itu terkait terkait relationship kalau nggak salah ya. Tapi Ya, sekarang betul. mereka bahasnya Betul, tentang makroprudensial kayak wow banget gak sih biasa ngomongin Ya, sesuai namanya Pillow Talk kan obrolan bantal Mbak Dita gitu kan. kirain karena suara mereka empuk jadi seperti Wah. pillow gitu. Enggak ya. Enggak. Hadiahnya 5 juta rupiah ya untuk juara 3 ini. Oke, langsung saja kalau begitu kita masuk ke juara 2. Wow. Tentu saja apresiasi luar biasa harus kita berikan Mbak Dita sama juara kedua ini. Mbak Datang Intan jauh dari Nofriza ya. Intan Dari Nofriza Bengkulu. Kamalasari. Iya benar, jauh-jauh dari Bengkulu. Coba bayangkan kalau nggak ada Mbak Intan, ini teman-teman DKMP gimana mau melakukan sosialisasi ke Bengkulu? Kan jauh banget gitu. Dengan adanya Mbak Intan ini bisa menjadi perpanjangan tangan mensosialisasikan ke teman-teman Bengkulu. Keren banget Mbak Intan, emang cocok jadi luar juara. biasa. Ini salah satu hidden gem yang ya kita juga senangnya sebagai teman-teman dari komunitas podcaster, mewakili teman-teman dari The Podcasters Indonesia. Ada teman baru akhirnya dari Bengkulu yang punya potensi luar biasa. Wow. Kalau begitu, siapakah yang akan menjadi juara pertama? Langsung saja.
Awarding Night Bicara Makro Prudential Podcast Competition. Wow. Ini benar-benar di luar dugaan saya, Mbak Dita. Selamat kepada Mas Dodi Susetiadi dari Semarang. Ini membuktikan ya, juara 1 dan 2 dari kota yang mungkin tidak terlalu populer ya, nggak kayak Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya gitu ya. Itu punya potensi yang luar biasa. Semarang bukannya cukup terkenal ya. Saya sebelumnya di Tasik, Mas. Takutnya lebih nggak tahu lagi gitu. Menurut saya Semarang udah kota banget. Soalnya gini Mbak, kalau ngomongin podcast gitu ya, wah dari mana? Dari Jakarta ya gitu kan. Kalau bilang dari Semarang gitu kayak gitu. Belum banyak gitu ya. Agak-agak ya begitulah. Tapi ini bukti ya, podcast bisa dinikmati oleh siapa saja di mana saja. Wah. Dan sudah ada yang malakin juara 1 nih kalau dilihat dari kolom komentar ya Dita. Cepat banget ya. Pokoknya gila, fansnya banyak banget ya, lakon tunggal. Ini kayaknya Semarang langsung bikin perkumpulan, langsung ini Mas Dodi langsung bagi-bagi gimana caranya bisa jadi juara. Ya. Bersama kita juga sudah kembali Direktur DKMP Bank Indonesia Ibu Yanti Setiawan. Silakan Bu Yanti untuk kembali menyampaikan sedikit pesan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan juara. Oke. Sorry. Ini keren banget Mas Dita sama Mbak Dita. Saya sampai kagum banget ya. Ini peserta-pesertanya dari Semarang, Bengkulu, dan Jakarta, keren. Makasih banget loh udah mempopulerkan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Semoga makin banyak nanti yang mengenal gitu ya. Selamat sekali lagi untuk pemenang, baik yang pemenang 1, 2, dan 3, dan juga yang harapan serta yang favorit. Semoga ini bermanfaat ya buat kita semua. Selamat menikmati hadiahnya, luar biasa di PPKM dapat hadiah segitu ya dari Bank Indonesia buat bagi-bagi gitu ya, buat jajan-jajan. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Dita, Mas Dita. Selamat buat para pemenang. Terima kasih buat para juri. Selamat malam. Sampai kita ketemu lagi di acara BI yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yanti. Ya, semoga makin banyak ya kegiatan-kegiatan BI yang kayak gini, karena ternyata potensial banget loh. Iya, tapi nggak sah ya kalau kita sudah meminta komentar para juri untuk semua peserta, tapi para pemenang tidak diminta komentar. Kok tidak meminta apa nih? Meminta hadiah. Tentu saja kita harus meminta ini ya. Kenapa juri akhirnya sepakat untuk memenangkan 3 podcaster ini? Ya, sekalian supaya yang lain tahu gitu, belajar apa sih yang mesti dilakukan supaya bisa menjadi juara. Oke, kita mulai dari Mas Wede dulu kali ya. Boleh. Ya, oke Om Dita. Sebenarnya ini tadi udah sampaikan juga sih sama Kang Ronald. Tadi kan ada beberapa kriteria yang paling besar itu ya soal kesesuaian tema. Memang tema ini berat, makanya tadi saya bilang di awal temanya berat, tapi bagaimana para podcaster ini harus bisa membuat penyampaiannya itu bisa diterima sama masyarakat lewat dialog-dialog yang ringan gitu, atau monolog-monolog yang ringan. Nah, dari ke-10 ini memang kita sempat ya berdebat lah, karena kan saya dari sisi kontennya harus begini gitu kan, jangan sampai miss. Tapi kan dari ada juga aspek-aspek lain seperti teknis tadi kan, bagaimana penyampaian jelas apa enggak, intonasinya gimana, kreativitasnya bagaimana. Akhirnya kita berembuk 3 tadilah yang menjadi juara 3 besarnya itu. Memang perdebatannya cukup sengit juga, tapi akhirnya kita memutuskan untuk ketiga itu. Selamat buat pemenang. Semoga bisa terus berlanjut mempodcastkan hal-hal yang berat seperti dari Bank Indonesia ini, supaya masyarakat juga makin pintar. Dan saya juga senang akhirnya ada pemenang juga dari luar Jakarta, dari Semarang, dan juga dari Bengkulu. Semoga sosialisasi kebijakan Bank Indonesia ini sampai dari Sabang sampai Merauke lewat podcast-podcast yang ringan seperti ini. Terima kasih, Cerita. Oke. Mas Wede terus-terusan bilang Bank Indonesia yang berat.
nggak tahu ya, kok saya jadi merasa berat kayak, aduh berarti besok saya kerja berat, padahal nggak gitu juga. Emang berat. Ringan, kita minta komentar dari Raja Horor kita dulu lah. Kenapa Mr. Popo ini nih bisa memilih sepakat dengan 2 juri lain, 3 inilah yang terbaik dari hampir 100-an peserta yang ikut Makroprudensial Podcast Competition ini? Iya, seperti tadi saya juga sudah utarakan, ketika menilai teman-teman semua yang 10 besar ini aja udah kelihatan banget ini berbeda gitu ya. Artinya satu tadi kesesuaian tema memang menjadi salah satu syarat utama, namun kreativitas kayak misalnya contoh ya, Mas Odi gitu ya, dengan durasi 20 menit itu kok bisa ya materi, saya nggak ngerti nulis skripnya tuh gimana sehingga 20 menit itu merasa, kalau nggak salah 20 menit ya, itu nggak terasa kayak kita mendengarkan sesuatu yang berat, mendengarkan malah menjadi, karena dibikin ada scoring, ada back soundnya yang mengiringi dibarengi dengan apa, di awalnya kalau nggak salah itu ada rekaman dari webinarnya, di embed di depan, direkam pakai handphone, terus dimasukin ke dalam episodenya, terus begitu juga Mbak Intan juga gitu ya, bisa membawakan dengan sangat, wah suaranya empuk banget ya kalau saya bilang. Walaupun ngomong berat, dikombinasikan dengan penyampaian yang menarik, dan itu bisa dapat banget gitu. Jadi terus kemudian ya. Terus ya kemudian konten-konten ini cukup apa ya, secara creativity sih saya lihatnya sih selalu dari creativity. Jadi konten berat dikemas menarik, ya udah langsung dapat gitu. Jadi memang ini menyenangkan banget. Harapan saya juga sama teman-teman peserta semua, terutama yang 10 besar ini, bikin lagi lah yang kayak gini gitu ya. Jadi konten yang berat di sini. Konten yang berat itu bisa menghibur kalau dikemas secara baik gitu. Jadi silahkan membuat sesuatu yang kayak gini lagi sehingga sesuatu yang berat ini rasanya menyenangkan. Oke, nah last but not least, Kang Ronald Surapraja. Ya, saya masih memegang draft, hilang tulisannya. Ini pokoknya hilang. Ya, saya masih memegang catatan penjurian saya ya. Ini yang saya coret-coret gitu kan ya. Iya. Saya menjadi juri tidak berarti saya lebih pintar dari kalian. Tidak. Hanya kebetulan saya diminta saja, dan memang kalaupun ditanya punya podcast, enggak, saya nggak punya. Tapi kalau sebagai penyiar saya sudah 20 tahun. Jadi yang berhubungan dengan dunia cuap-cuap, ya insya Allah lah udah menjadi bagian hidup saya gitu lah ya. Bagaimana menyampaikan pesan, harus tepat sasaran, one clear message, tapi entertaining. But before you entertain others, you have to entertain yourself first. Sebelum menghibur orang lain, kamu harus menghibur diri kamu sendiri. Kamu harus fun ngerjainnya. Ketika kamu nggak fun, energinya kerasa. Gitu loh. Dan saya kira 10 podcast ini semuanya merasa nyaman dengan apa yang disampaikan ya. Meskipun mungkin ini bukan bidangnya, bidang ekonomi, apalagi makroprudensial. Ini saya baca aja dari coret-coret saya untuk Pillow Talk ya. Kekuatan mereka sebagai suami istri itu tentu saja menjadi poin lebih, cair banget, saling melengkapi ngobrolnya, mengaitkan makroprudensial dengan pengalaman pribadi, jadinya personal experience. Saya selalu suka podcast yang berasal atau melibatkan personal experience, jadi ceritanya akan sincere, akan tulus. Ya, penjelasannya ringan, mudah dimengerti, kayak lagi dengerin teman sendiri ngobrol, gitu kan ya. Dan yang lucunya adalah mereka berhasil mencari hubungan antara stabilitas ekonomi, wah kesannya negara, dengan stabilitas keuangan rumah tangga. Ketemu ternyata sama mereka, keren ya. Berikutnya buat Intan, catatan dari saya benar sekali, suara kamu enak banget, suara kamu enak, menyenangkan untuk didengarkan, dan kamu punya kemampuan untuk mempersuasi dengan cara yang begitu manis. Dan yang saya suka juga adalah pemilihan kata. Diksi kamu menarik. Diksi kamu kayaknya dipikirin dulu atau memang spontan. Kalau spontan berarti hebat kamu. Ya, kamu ini
meskipun podcast, tapi banyak menggunakan kata-kata yang berima dalam sebuah kalimat. Jadi kayak dengerin puisi gitu loh. Keren ya. Saya memberi kamu nilai lebih di situ karena saya merasa salah satu kemampuan saya adalah mencari diksi, mencari kata yang enak untuk didengarkan. Gitu. Karena ya kemampuan saya sih memang dengan kata-kata, apakah disebutkan, diucapkan atau ditulis. Gitu. Karena selain bicara saya juga nulis ya. Dan juara pertama, lakon tunggal, seperti yang tadi dibilang sama Mr. Popo, kreatifnya luar biasa. Saya kaget, lah kok dengerin podcast ada suara saya di awal. Ternyata itu adalah potongan suara webinar waktu itu, ditambah dengan sound effect, dan menurut saya, produksi terbaik dari ke-10 ini adalah lakon tunggal. Dibikin seperti film yang didengarkan. Dan tantangannya adalah, karena kamu sendirian, monolog, itu juga poin lebih dari saya. Sendirian, kalau nggak bagus banget, kalau nggak jelek banget. Dan kamu berhasil. Sendirian, monolog, karena ditambah dengan produksi yang menarik, jadinya nggak membosankan. Ya, skripnya, naskahnya dibuat seperti narasi adegan film. Dan scoringnya juga bagus. Ya, musik latarnya bagus, meskipun belum bikin sendiri, scoringnya masih ngambil dari library, nggak apa-apa. Kenapa saya termasuk yang agak peduli sama scoring? Karena kerjaan saya bikin scoring film untuk film-film Indonesia. Jadi tahu nih, ini jago nih masukin scoring filmnya, oke nih, gitu kan ya. Jadi sekali lagi selamat buat Pilot Talk, buat Intan, dan juga buat lakon tunggal. Kalian adalah yang terbaik, dari yang terbaik. Terima kasih telah membuat kami juga belajar mengenai makro prudensial dengan karya-karya kalian. Selamat, terima kasih. Oke, hatur nuhun Kang Ronald, Mr. Popo, dan tentunya Mas Wede ya Mbak Dita ya. Iya, mereka memang benar-benar ahli ya. Karena ini ada beberapa kayak tadi scoring. Jujur saya nggak ngerti maksudnya scoring apa sih, kayak penilaian gimana sih, saya nggak ngerti. Scoring itu kayak musik latar. Oh, musik latar kan. Aduh, saya nggak ngerti. Berarti memang teman-teman ini tuh jago banget ya. Teman-teman ini tuh mereka berarti ngerti teknis iya, ngerti materi juga iya gitu. Itu luar biasa banget. Dan yang tadi juara 1 tuh Mas Dodi itu memang saya juga waktu dengerin apa ya, kayak ikut berasa gitu loh, ikut merasakan apa yang dia rasakan, perjalanan beliau kayak awalnya bingung, terusnya sampai akhirnya memahami dan bisa sharing, itu tuh berasa banget gitu. Pokoknya mah ya kita mah sebagai orang dari DKMMP Bank Indonesia merasa pekerjaan kita diringankan sama teman-teman ini. Luar biasa lah pokoknya. Dewan juri juga keren banget milihnya ya. Benar Mbak Dita. Nah, sekali lagi terima kasih untuk 3 juri, dan terima kasih juga untuk Bu Yanti tadi atas semua yang sudah diberikan kepada para pemenang. Dan jangan kemana-mana dulu, tapi ya habis ini masih ada hiburan loh dari Enda Endresa salah satunya. Nah, tapi buat para juri terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu lagi di event-event berikutnya ya. Awarding Night, bicara Makro Prudential Podcast Competition. Wow. Gemes banget gak sih nontonnya? Iya, setelah sekian lama tidak menonton live performance ya. Iya, karena sekarang kita harus di rumah, jadi seperti ini tuh kayak nonton langsung gitu rasanya ya. Yang kan kita nggak mungkin dong ketemu langsung nyamperin ke rumahnya. Jadi melalui acara-acara kayak gini nih membuat aku jadi kayak gemes banget gitu loh, kayak nontonin mereka langsung. Oke, tapi Mbak Dita, ini kan namanya acara podcast gitu ya, podcast competition, dan ini awarding night-nya gitu. Rasanya kurang teaci gitu kalau bahasa Sunda mah ya. Kurang oke aja kalau kita tidak menampilkan live podcast dari teman-teman podcaster yang udah punya jam terbang. Nah, bersama kita sudah ada Awe dan Randika Jamil dari Brizik nih. Oke, mana nih Kang Dika dan Awe? Halo semuanya. Selamat malam. Bajunya lucu sih, kompak gitu. Iya. Kami kan emang anak panti. Iya. Tadinya saya mau nanya itu beli 1 gratis 1 atau gimana? Enggak ya? Enggak, ini seragam panti. Panti pijat tapi.
boleh beroperasi ya selama PPKM ya? Yang panti pijatnya kita saling memijat. Jadi memang kita cuma berdua. Kita saling memijat. Saya mijitin dia bayar. Dia mijitin saya bayar. Ya gitu tuker-tukeran. Uangnya cuma bolak-balik aja ya. Iya. Betul. Yang penting ada perputaran uang. Ya. Untuk menggerakkan roda ekonomi. Betul, supaya tercipta stabilitas sistem keuangan. Itu Betul dia. sekali. Dan mohon maaf, teman saya baru pulang dari Olimpiade, jadi bawa bola basket ya. Menyambut Olimpiade. Iya betul. Ya kan? Kan BI Bank Indonesia bisa juga basket Indonesia. Bisa, Agus. Enggak, udah kita taruh aja. Udah simpen lagi aja. Udah, cuma gitu aja. Oke, ya sudah. Begini nih kalau online di rumah. Rasanya kita sudah tidak sabar ya, pengen ketawa setelah tadi menyimak Baby It's You-nya Endah Ernesta yang mendayu-dayu gitu. Oke, langsung saja silakan Awe dan Randika. Siap, terima kasih Mas Dipta dan juga Mbak Dita, Kak Dita ya. Lebih ada ya. Dipta, ada Dita, ada Dika. Ini boleh nggak kita deket-deketan nggak? Karena manggilnya nanti jadi pusing kadang-kadang. Mepet banget nama-nama kita ya. Takut nempel ya? Iya. Takut ketempelan, maksudnya lebih ke takut ketempelan. Yang takut ketempelannya adalah saya. Ya. Karena memang Anda nih membawa makhluk halus biasanya. Iya. Ya, lelembut. Ini tapi kita harus kenalin dulu, karena yang lagi nonton kan nggak cuman kita berdua. Emang kita nggak nonton dong, gimana sih? Kita kan lagi tampil. Ini lagi ada yang nonton di YouTube channel. Ya, dan ini banyak teman-teman podcaster juga yang nonton. Betul sekali. Tadi ada pemenangnya juga ya? Iya, selamat untuk para pemenang ya tadi. Ya, mudah-mudahan podcastnya terus konsisten, terus berjalan sampai sukses. Amin. Kayak kita, kayak Raya, ya kan, punya jet, pam. Kenapa kamu kabur? Aminin dong. Oh iya betul, amin. Ya kan, karena sekarang podcaster sudah bisa jadi salah satu pekerjaan. Betul. Jadi kan ada yang bilang, ngapain kita bikin podcast? Siapa yang bilang tuh? Kurang ajar. Banyak. Jangan bikin kaget dong. Saya kan kaget tiba-tiba ditunjuk. Saya tersinggung. Oh tersinggung ya. Tapi kan saya kaget tiba-tiba ditunjuk gitu. Iya. Jadi kita pengen kenalin diri dulu. Saya Randika Jamil. Saya Awe. Kita berdua dari Berisik, bercanda isinya musik. Pakai Z ya. Nah, kita adalah podcast musik sebenarnya. Dan ini podcast kita tuh beda dengan podcast musik lainnya. Benar. Yang ditonjolkan dari podcast kita itu adalah bukan performance, bukan info, tapi ketidaktahuan hostnya. Jadi ada mendengar podcast tapi hostnya tidak ngerti tentang musik. Itulah podcast kita. Itu podcast kita. Tapi adanya banyak musisi yang datang juga ya. Ya, mereka belum sadar. Pas datang, saya tertipu. Ngapain saya kesini ya? Kok sia-sia? Nah, sekarang kan kita pas kita bilang kalau kita adalah podcast musik, terus kita diajakin ngobrol untuk makro prudensial. Ngomongin makro prudensial. Nah, ini kesalahan besar. Kita saja baru tahu. Tapi kan itu belajar. Betul. Belajar ya kan? Konsep podcast kita pun belajar. Betul. Mengenai musik. Akhirnya sekarang kita diundang sama BI untuk ngomongin makro prudensial. Ya. Kita akhirnya belajar. Betul. Banyak yang ketidaktahuan tadi itu akhirnya jadi tahu. Benar. Ya jadi akhirnya kita tahu tentang makro prudensial. Ya kan ya? Betul. Nah. Mahasiswa. Pak, begini ya. Kenapa? Bukan singkatan itu tuh, Pak. Bukan. Itu tuh ada pengertiannya. Kro. Kroasia bukan negeriku. Berarti mahasiswa Kroasia bukan negeriku. Kita bisa lempar lanjutannya ke siapa nih? Ya, gak ada lagi. Kita cuma berdua. Doang kita ya? lempar ke YouTube. Susah ya nyautinnya. Tapi ini menarik sekali. Ya. Jadi sebagai orang awam, gue pun sebagai orang awam ya. Terus, bukan orang Sunda? Iya betul. Orang Sunda awam. Ya, kita sebagai orang awam yang gak tahu awalnya. Apa itu makro prudensial? Nah pas dikasih tahu, terus kita nyari. Ternyata ini adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh BI untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Ini adalah langkah yang tepat dan banyak sekali langkah-langkahnya yang sudah dilakukan, tapi kita tidak tahu itu merupakan makro prudensial. Jadi sebenarnya kita sudah melakukannya? Sudah. Oh, bahkan gak berasa gue. Kalau mau berasa kayaknya ditiban truk berasa kalau kayak gitu. Gue kok gak berasa melakukan apa-apa ya? Emang bukan gue ya? Bukan. Bukan. Gue pikir gue. Bukan. Kenapa kita harus selalu terlibat loh kan? Habis tadi kamu ngomong kita, jadi saya sudah gitu. Maaf.
Maksudnya langkah-langkah dari pemerintah, kebijakan-kebijakannya ada yang dilakukan, yaitu ternyata adalah makroprudensial. Iya. Kita pernah melakukan makroprudensial di tahun 98. Oh, waktu krismon. Krisis moneter. Zaman ada ikan baru tuh. Apa tuh? Ikan krismon, lu tau gak? Gak tahu gue. Ada ikan kecil-kecil gitu ya. Dibilangnya ikan krismon. Oh, karena kecil banget. Pokoknya ikan orang susah lah. Berarti lu makmur juga dulu berarti. Iya dong. Baru ini orang makmur malu. Iya, segen bilang kalau gua iya makmur. Iya lagi. Nah, itu ternyata udah pernah dilakukan. 98 ya? 98. Nah, sekarang dilakukan lagi dengan disempurnakan dan kita sudah lebih siap dibandingkan kalau 2009 itu Amerika melakukannya juga. Iya, Amerika juga pernah krisis juga. Pernah, tentang mortgage kan. Iya. Si mortgage kan. Ingin terlihat pintar tapi ternyata susah carinya. Si siapa sih? Si Raru. si Ngamaraja kan susah ya. Si Michael. Sebutnya nama orang Amerika lah. Si Michael ya. Si Michael. Betul, si Michael. Pernah melakukan, tapi karena mereka dulu tidak pernah seperti itu, akhirnya jadi kaget. Jadi rada bingung. Jadi pas ada kejadian itu, adalah gitu. Kaget. Waladalau. Aladalah lagi kagetnya. Aneh banget kaget lu. Kan kayak prajurit zaman dulu. Aladalah. Nah sekarang di 2021 kita melakukannya lagi, kita udah lebih siap. Dan terima kasih BI atas langkah-langkah yang terima kasih. Dan juga pemerintahnya. Mantap sekali loh ini langkahnya. Karena memang sekarang itu pandemi gini, itu kan ekonomi juga ya cukup agak sulit lah ya. Betul. Kayak banyak orang yang dirumahkan, kehilangan pekerjaan gitu ya. Dan semuanya kena tukang Dika. Iya, semua sisi dari kehidupan tuh kena. Iya, gitu, jadi nggak cuma pegawai swasta, bahkan sampai pegulat. Itu, ini beneran. Smackdown atau Smackdown? Tahu. Itu dia ada pengurangan pegulat. Lucu kan? Gimana ya maksudnya? Nih, maksud gini, kalau kita pegawai, ya. Ini maaf ya, bukan nggak gampang ini. Iya, betul. Tapi kita pegawai, terus kayak, dirumahkan gitu atau enggak di PHK karena PHK. Ya kita apalah dagang, dagang makanan. Atau misalkan ojek apa? Ojek online. Ya, ojek gitu. online. Nah kalau pegulat kan badannya gede. Ya kan dia ojek online muat dia sendiri. Ya bayangin Ricky sih naik Grand. Abis dong. Iya makanya. Abis dong, joknya abis dong. Iya kasihan dan malu gitu. Iya, kalau di rumah aja kan tetangga nanya, Pak Riki sih nggak gulat gitu kan. Malu kan, nggak enak kan kadang-kadang. Lucu banget, Pak Riki sih nggak gulat. Iya bener malu sih. Gue juga nggak bisa ngebayangin kalau misalnya Undertaker jualan es kepal Milo ya. Badan gede, ngaduk dalgona. Dalgona kopi. Gerasa kecil banget lagi. Itu, jadi emang semuanya kena. Semuanya berasa, betul. Semuanya merasakannya nggak cuman dari kayak yang besar, yang kecil, semuanya kena. Makanya sih adanya makroprudensial ini untuk menselelele kayak orang Indian, menstabilisasi. Kan Terusin dong, jangan kantor doang. Ya, menstabilisasikan si perekonomian. Iya. Supaya gini kan, kalau misalnya roda perekonomian tidak berputar, misalnya orang-orang jadi karena pandemi, terus orang-orang nggak punya uang, akhirnya mereka nggak bisa belanja, nggak bisa beli. Mereka tidak mengeluarkan uang sama sekali. Takutnya nanti terjadi inflasi misalnya. Nah. Terus abis itu nilai tukar rupiah kita jadi memburuk misalnya. Amit-amit ya, amit-amit memburuk. Terus tiba-tiba nilai tukarnya jadi nggak berasa lagi kayak Bolivia, Venezuela atau mana. Oh iya bener. Yang pokoknya beli ayam doang aja bisa 3 juta. Oh, 2M. Jadi kalau belanja kan mesti pakai itu kan. Pada pakai apa? Troli. Iya, itu isinya duitnya doang. Duit doang gitu. Lu bayangin jalan bawa troli nih, mau beli kemiri gitu. Balik-balik cuma bawa kemiri 3 coba. Dari gede. Kita jangan sampai kayak gitu, amit-amit lah. Amit-amit. Karena juga nanti kalau misalnya kejadian, amit-amit kayak gitu ya. Amit-amit ya. Amit-amit aja Bang. Tapi kalau misalkan kejadian, amit-amit. Amit-amit. Jangan kayak gitu. Tapi ini kan contoh ya. Iya, kalau bisa, amit-amit. Tetap gak jadi-jadi. Takut. Tapi itulah, itu. Kalau kayak gitu kan, kalau misalnya kayak kejadian si Bolivia, Venezuela, sebenarnya kan yang paling kasihan adalah pedagang ya. Iya. Dia repot. Dagang beras. Pulang bawa duit. Iya. Tapi duit cash. Kan pulang berarti dia harus bawa Securicor kan.
pengamanan ya. Karena uang banyak banget. Buat beli beras aja kayak harus 3 miliar gitu kan pusing. Kan kalau biasa kan kalau agen-agen gitu kan kalau ngitung duit kan ternyata. Ya. Nah, gitu kan. Oh ini karena duitnya banyak kok. Kayak langsung digini. 1, 2, 3. Kayak mikirnya kayak gitu. Bang gak dihitung lagi. Lu mau bikin gue stres. Suruh ngitungin segini banyak. Udah katanya. Tapi itu yang mungkin hikmahnya adalah copet juga malas kali ya. Waduh banyak banget lagi duitnya nih. Copet sih repot nih. Kayak kalau gue kalau ngambil selembar jadi apa ya? Orang yang segitu aja cuma jadi 3 kemiri kan jadinya bingung. Nah makanya itu makroprudensial itu dilakukan oleh BI. Betul. Untuk menjaga agar kita tidak seperti itu. Betul. Stabilitas perekonomiannya tetap terjaga. Betul. Kalau misalnya yang punya kredit macet nanti dipermudah jangka waktunya untuk tetap bisa membayar. Terus yang di atas diberikan juga beberapa kemudahan supaya yang di atas tetap bisa membeli barang atau juga memutarkan uang untuk roda perekonomian Indonesia tetap berjalan dan mau kemana? Terbang mau kemana? Iya. Mau kemana? Saya dibawa lagi. Saya kayak ini banget sih dia. Jangan juga cabut. Habis Bapak bikin saya jadi pengen. Soalnya kalau misalnya ngomongin masalah ekonomi kayak gini pas pertama gue baca terus gue kasihin ke Awe ternyata kita sama-sama tidak mengerti. Iya ternyata ini penting banget gitu. Betul. Dan ternyata beberapa hal sebenarnya kita udah tahu. Itu tuh masuknya di makroprudensial gitu ya kan. Kayak DP rumah 0% misalnya. Terus juga atau enggak PPNBM untuk mobil gitu kan. Jadi itu juga ternyata sudah deket juga sama kita. Ya pokoknya benar-benar dijagain lah. Betul. Jangan sampai amit-amit. Gara-gara lu sih jadi amit-amit lu nih. Kehati-hatian itu kan gitu. Jangan sampai negara bangkrut. Aduh, amit-amit. Iya, kalau bayangin ya kalau perusahaan bangkrut. Biasa perusahaan bangkrut nih. Kan biasa karyawannya dipecat-pecatin kan. Ya. Kayak, maaf nih perusahaan kita bangkrut nih, saya PHK ya, di PHK diberhentikan semua gitu. Bayangin kalau negara bangkrut, warga negaranya dipecat-pecatin. Maaf ya, ini negara kita bangkrut, kamu gak jadi orang Indonesia lagi. Terus kan, saya orang mana dong Pak? Pak, saya orang mana ini? Tidak punya negara, saya kemana? Pak, KTP-nya saya ambil. Pak, aduh, saya orang mana ini? Mau jadi tinggal di sini. Mau jadi orang bule kagak bisa bahasanya. Ya, itu yang ditakutkan. Coba kalau misalnya sampai segitunya kan serem ya. Iya. Serem. Mau masuk terus atau enggak misalnya amit-amit. Lama-lama kesel gue tonjok juga lo. Yang nonton udah kesel nih dia tadi. Pos amit-amit jadinya nih. Amit-amit. Soalnya kalau ngomongin masalah perekonomian, ya sekarang kan tadi dibilang sama Awe juga semuanya udah terkena pandemi ini sudah rata semuanya kena. Kayak berasa mungkin juga Mbak Endah dan Mas Reza merasakan juga kan sama seperti kita. Orang panggung pada kehilangan lah ya. Betul. Kehilangan panggung. Nggak tahu kemana tuh panggung. Kayak dulu banyak ya. Kok sekarang nggak ada yang mana ya panggungnya? Karena kalau kayak kita kan kita freelancer. Jatuhnya adalah freelancer. Kita kerja, kita dapat uang. Kalau kita tidak kerja, kita tidak dapat uang. Betul ya. Iya kan? Iya betul. Nggak ada masukan bulanan maksudnya. Tapi kayaknya yang lain juga begitu Pak. Oke, saya ralat. Kayaknya pegawai juga kalau nggak kerja nggak dapat uang. Iya betul. Maksudnya tidak ada yang tidak bulanan, tidak ada bulanan. Tidak ada yang menjamin kalau misalnya di kantor bisa izin sakit apa segala macam masih bisa kan. Kalau kita kan kalau kita sakit ya kita nggak bisa datang ke event, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya udah di cancel. Benar. Soalnya kayak temen gue tuh kerja tukang lighting. Tuh ya. Lampu. Iya lampu. Lampu buat panggung. Iya. Nah sekarang dia udah. Gini kan. Yang gini kan tukang, dia. Tukang nyorotin spotlight. Lampunya center doang. Cuma satu lagi. Panggungnya gede 2 meter. 2 meter ke atas, 2 meter ke samping. Dia cuma nyenterin gitu sendirian. Yang manggung Om Iwan Pals. Lampunya gitu. Terus dia sampai bilang, Om Iwan jangan gerak-gerak ya. Capek nih Om Iwan. Udah gitu cuma 2 meter lagi Om Iwan. Kayak di depan Om Iwan banget. Gak, dia kan lighting. Terus abis itu pas pandemi dia sempat kepikiran untuk sebelum pandemi itu udah dia punya cita-cita gue pingin memperbesar usaha gue. Jadi dia membeli alat baru. Digede-gedein tuh lampunya. Lampunya jadi banyak dia beli. Taunya pandemi. Nggak kepake kan. Dia pakai di kamar. Waduh panas ya Pak. Gerah bener itu Pak. Lu bayangin orang mata elang pakai alat itu di kamar coba. Iya orang mau tidur nyalain lampu kamar kan lampu tidur. Nyalain laser ya. Wah kayak DWP.
Gue mikir kayak gitu. Jadi tapi itu berasa ya, semuanya benar-benar. karena mereka akhirnya juga bingung lah. Ini kita lampu juga gak akan bisa dipakai kemana-mana. Lampu gede-gede Iya, kan. iya. Ya. Dan akhirnya memang harus pintar memutar otak juga. Betul. Kayak ngapain ya beradaptasi. Karena semua akhirnya kerjaan beradaptasi. Kayak kita sekarang nih. Kita ibaratnya nih ngelawak. Ini ngelawak kita ya. Betul, lucu gak nih? Gak tahu ya. Saya juga belum. Nah itu juga. Biasanya kan ada penontonnya. Lucu gak lucu kita tahu nih. Ini kagak tahu nih Kang Dika. Ya kan? Nih kita mereka diputus aja kita gak tahu nih. Tiba-tiba ternyata udah diputus dari tadi. Kita ternyata kita ngomong aja nih. Mudah-mudahan sih enggak ya. Iya. Tapi saya jadi gini kita online. Dan itu jadi apa ya, karena masih adaptasi jadi ada banyak kejadian yang baru yang lucu-lucu gitu. Kayak sekarang tuh kalau bikin video di rumah, ntar tiba-tiba ada anak bocah-bocah tetangga pada main di depan gitu kan. Ya Allah, kemarin gue gitu bikin video sampai berulang kali. Habis lagi ini tiba-tiba gitu, anak-anak kan teriak-teriak gitu ya. Ya ampun, udah gitu anak-anak udah pergi nih. Bikin video, ada tukang las. Aduh Allah, ada aja dah kejadiannya. Ya. Iya, ribet banget gitu. Tapi memang itu balik lagi, kita harus kreatif. Ya, berkreatif. Jelek banget bilang kata gue. Harus menyesuaikan berinovasi. Ya, berinovasi dan menyesuaikan diri. Ya. Kita harus selalu menyesuaikan seperti apa, dan ya mungkin salah satu caranya adalah dengan bikin seperti ini, bikin podcast. Nah, benar sekali. Karena bikin podcast itu adalah salah satu cara kita bisa ngerasa tetap ngumpul, tetap ngobrol, tetap nongkrong. Betul. Makanya karena sampai sekarang banyak banget kan orang-orang bikin podcast yuk, bikin podcast gitu. Iya. Pakai apa nih? Pakai apa ya? Dia nggak tahu tapinya mereka. Enggak, kita ditulis aja podcastnya. Kalau ditulis bukan podcast dong. Namanya puisi. Tapi itu boleh juga kayaknya podcast ditulis. Enggak. Lu bikin repot aja. Podcast ditulis. Repot dong. Nah makanya terus ya memang podcast salah satu jalannya sekarang. Betul. Karena bisa lebih simpel juga. Betul. Dan ini sekarang udah banyak podcaster di Indonesia. Mungkin sekarang saatnya kita saling berkolaborasi. Benar, ya itu kan? yang paling penting. Mengkolaborasikan untuk mendapatkan cuan. Iya benar. Jadi biar tambah seru, biar tambah rame juga kan. Kayak podcast lu berapa orang? 4. Lu berapa? 4? 3? Oh semua. Ikut ayo semua. 25. Weh, lu udah pernah ngedengerin podcast isi 4 ngomong semua gak weh? Itu aja udah pusing weh. Kalau misalnya ada podcast isi 25 orang, itu podcast 2 klub bola lagi bertanding. Repot ngedengerinnya. Lo pernah gak denger podcast isinya abon ayam? Hah? Itu lemper ya? Bukan podcast. Nah kita pokoknya doain, kalau dari kita berdua sih, kita selalu berdoa mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kita bisa menyebarluaskan lagi bahwa ternyata ada cara-cara untuk kita bisa menstabilitaskan perekonomian. Iya, dengan makro prudensial itu ya. Makro prudensial itu. Dan kita mau ngingetin juga teman-teman buat selalu menjaga kesehatan. Betul. Karena itu sekarang adalah harta yang paling berharga selain keluarga. Dan uang. Handphone. Mulai banyak ya. PS5. Mobil. Motor. Ternyata banyak ya hartanya ya. Tapi kayak gitu ingat jaga protokol kesehatan. Yes. Kita juga setiap kali kalau misalnya kita mau ketemu sama orang, kita selalu menyapa. Swab dong. Ya, kita swab. Kalau mau acara. Ya, kalau Dan acara. jaga jarak. Ini juga kita sebenarnya jauh banget ini. Jauh. 2 kilo lah ya. Oh iya. Ini CGI. Kita memang pakai ini desainernya MCU. Apa tuh MCU? Miss you. MCU tuh gitu ya. Ya udah kita pamit ya Kang Dika ya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan yang tadi kita obrolin ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya memang itulah kita. Tapi terima kasih sekali itu dia dari kita. Saya Randika Jamil. Saya Awe. Malam, terima kasih. Awarding Night, bicara Makro Prudential Podcast Competition. Waduh, itu kayak real banget loh. Tadi saya ketawa banget waktu dibilangin kita nggak tahu kita lagi ngomongin ini ditayangin atau di-cut. Sama, mas saya juga dari tadi mikir itu sama. Aduh. Tapi ini ya sebuah penyegaran di tengah kita harus diam di rumah aja Mbak Dita. Iya. Biar katanya kan kita harus menjaga kewarasan selama PPKM ini.
Nah, yang kayak gini-gini nih yang membuat kita waras. Kitanya waras, mereka nggak tahu tuh gimana. Ya, hatur nuhun ini buat Awe dan Kang Dika. Keren, kalian lucu, terbukti ya. Tadi semua orang yang nonton pada ketawa. Dan ini bahkan kita sampai beberapa ada yang menahan kencing gitu, saking lucunya. Palawur bisa ngompol gitu kan. Ya, terima kasih sekali lagi Kang Awe dan Kang Dika. Silakan pamitan kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya Kang. Dadah, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Sehat-sehat selalu. Oke. Ya. Nah, ini cukup lengkap ya kita hari ini. Udah ada pengumuman, udah ada lagu-lagu, udah ada yang bikin ketawa. Cuman lagu-lagu ini kayaknya tadi dibaca masih banyak yang pengen dengerin lagu lagi nih untuk penutupan. Barangkali tadi capek habis ketawa-ketawa ya. Pengen lebih tenang gitu, yang lebih kalem. Betul. Nah, sambil menunggu Kakak Endah dan Kakak Resa balik lagi ke studio virtual kita, mau menyampaikan beberapa informasi nih Mbak Dita. Yang pertama, buat teman-teman yang masih belum mengisi absensi dan survei, linknya akan disebar sebentar lagi nih. Dan teman-teman juga bisa mengakses QR Code yang ada di kiri bawah layar. Ya. Nantinya 300 peserta beruntung akan mendapatkan souvenir dan juga dompet digital ya Mbak Dita ya? Iya, saldonya bukan saldo dompet digital. Kalau dompet digitalnya doang buat apa? Iya, nggak ada saldonya, nggak bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai, perekonomian nggak berjalan, nanti nggak stabil sistem keuangan, dibalik lagi. Dan itu bakal disampaikan lewat IG Stories-nya Instagram akun @bicara_makroprudensial. Follow dulu makanya biar tahu update-nya. Gitu. Oh ya, mana nih sudah muncul lagi? Pegel kayaknya tadi habis pegang gitar di studio balik lagi. Tapi beneran sih emang kangen banget sama manggung. Tadi juga apa istilahnya ya, mendengarkan sedikit di belakang Awe sama Dika ya. Kocak banget. Panggung kemana panggung? Iya, panggung kemana ya? Cuman terima kasih banget karena BI bikin acara seperti ini. Selain juga jadi sosialisasi makroprudensial, tapi juga jadi apa ya, kita bisa silaturahmi dan kita jadi ada panggung. Panggung virtual. Iya, kita juga terima kasih banget loh Kak Endah sama Kak Resa mau memeriahkan malam ini. Jadinya kayak fans-fansnya Kak Endah, Kak Resa tuh jadi ikutan nonton makroprudensial. Mungkin tadinya mereka gak tertarik, tapi karena mereka ngejar pengen nonton Kak Endah sama Kak Resa, mereka jadi nonton, jadi tahu tentang makroprudensial. Jadi terima kasih juga nih dari BI. Oke. Tapi sebelum nanti Endah Resa balik lagi ke studio dan kita sama-sama nyanyi bareng nih, kita mau mengucapkan selamat sekali lagi ya Mbak Dita ya. Buat para juara Bicara Makroprudensial Podcast Competition. Ya, kita mengucapkan selamat kepada para juara dan selamat juga kepada seluruh peserta. Karena berarti seluruh peserta ini sudah bisa memahami terkait makroprudensial dan sudah menjadi perpanjangan tangan Bank Indonesia untuk mensosialisasikan mengenai kebijakan makroprudensial. Jadi selamat semuanya, keren. Dan karena keren gitu ya, karya teman-teman yang masuk top 10 dan tentu saja top 3-nya bisa disimak di kanal YouTube-nya Makroprudensial Aman Terjaga dan channel Spotify-nya Bank Indonesia. Betul. Jadi barangkali tadi pada penasaran katanya kayak gimana sih yang juara 1 yang membuat kita ikut terbawa suasananya itu. Nah, nanti bisa disaksikan di YouTube channel Makroprudensial Aman Terjaga, dan untuk juara 1-3 nanti muncul di podcastnya Bank Indonesia. Oke. Kita juga siap-siap dulu ya. Mari kita barengan sama Endah Resa melipir ke studionya Endah Resa dan nyanyi bareng ya. Oke. Ya ini, tapi kok tadi saya baca ada yang minta lagu dangdut, gimana? Wow. Dan kalau gitu kita juga sekaligus pamitan ya Mbak Dita ya. Iya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dari jam 7 nih. Malam mingguan bersama kita nih teman-teman. Terima kasih. Dan terima kasih karena sudah tertarik dengan makroprudensial. Tetap ya, saya promosi makroprudensial terus. Oke lah kalau begitu. Sebelum kita nyanyi bareng Endah Resa, izinkan saya Pradipta Nugrahanto dan saya Anindita Sita Dewi
mengucapkan tetap sehat, ya, jaga protokol, dan mudah-mudahan di Makro Prudensial Podcast Competition 2022 kita semua sudah dalam keadaan normal ya, jadi acaranya tidak virtual lagi. Amin. Oke, kalau begitu izinkan kita pamit, dan inilah Endah and Resa yang sudah standby di studio. Bye-bye. Dadah. Setelah melalui perjalanan panjang, Bicara Makro Prudensial Podcast Competition akhirnya sampai di garis finish. Inilah Awarding Night Bicara Makro Prudensial Podcast Competition. Turut memeriahkan acara Endah and Resa, Awe, dan Randika Jamil. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Awarding Night Bicara Makro Prudensial Podcast Competition merupakan buah kerjasama Bank Indonesia dan Pabrik Suara Rakyat.